Itu salah mengira kalau wanita yang mabuk sudah tertidur pulas. Jadi dia langsung keluar dan bertemu dengan wanita licik itu. Tapi pria itu tidak menyangka. Begitu dia pergi, wanita itu langsung membuka matanya. Melihat tingkah mesra mereka dari balik jendela, wanita itu langsung merasa sangat jijik. Keesokan harinya dia pergi ke kantor catatan sipil, bersiap untuk putus dengan pria yang akan dinikahinya. Tapi setelah menunggu lebih dari 1 jam, bahkan bayangan pria itu pun tak muncul. Akhirnya dia menelepon untuk menanyakan. Tak disangka pria itu malah pura-pura panik. Bilang wanita licik itu mengalami kecelakaan dan meminta menunda waktu pengambilan surat nikah. Mendengar itu, wanita itu langsung menutup telepon. Petugas di sampingnya baru mau bertanya apakah ingin menjadwal ulang, tapi dia langsung menolak dengan dingin. Karena sekarang yang dia pikirkan hanya bagaimana membalas dendam. Saat dia berbalik hendak pergi, tanpa sengaja bertabrakan dengan pesaing pria itu. Lalu terdengar suara dari telepon. CEO sedang pusing karena terus didesak keluarga untuk menikah, dan harus ambil surat nikah hari ini juga. Mendengar itu, wanita itu langsung terpikir ide. Dia maju dan berkata, CEO bisa mempertimbangkan dirinya. Awalnya dia pikir permintaan tiba-tiba itu bakal ditolak. Tak disangka CEO langsung setuju tanpa ragu. Ternyata CEO sudah menyimpan rasa padanya selama 3 tahun. Hanya saja saat itu kabar pengunduran dirinya terlalu heboh. CEO hanya bisa menyimpan perasaan itu dalam hati. Dikira seumur hidup takkan ada kesempatan. Tapi kini wanita itu sendiri yang datang. Dia takkan melepasnya. Akhirnya mereka langsung masuk ke kantor catatan sipil. Dalam hitungan menit, surat nikah pun selesai diurus. CEO dengan senang hati ingin membawanya pulang. Tapi wanita itu dengan tenang bilang, pernikahan ini untuk sementara harus dirahasiakan. Karena masih ada urusan yang belum selesai. CEO mengangguk serius. Bilang dia bersedia menunggu sampai semuanya beres. Tapi maksimal hanya 3 bulan. Setelah itu wanita pulang dan mulai berkemas. Tak disangka pria itu malah tak tahu malu datang ke rumah mencarinya. Wanita mengira dia datang untuk minta maaf. Tapi ternyata ucapannya langsung bikin dia marah. Pria itu bilang wanita licik baru saja kecelakaan. Dan ingin dia menggantikan sebagai pemeran pengganti. Mendengarnya wanita langsung menolak. Lalu pria itu bilang sebagai istri pemilik perusahaan dia harus peduli pada bawahan. Wanita langsung menyindirnya. Bilang peduli bawahan itu maksudnya harus tidur bareng. Tapi pria itu malah bilang, itu semua demi masa depan mereka. Wanita pun tertawa. Kali ini dia setuju, tapi hanya untuk membongkar kejahatan mereka. Tak lama dia datang ke lokasi syuting, dan CEO yang baru saja menikahinya juga ada di sana. Dia langsung mengenali wanita di atas panggung, lalu bertanya pada asistennya apakah akting wanita itu bagus. Asistennya langsung mengiyakan, lalu baru sadar kalau yang di panggung itu adalah wanita tersebut. Saat itu wanita juga melihatnya, tapi dia langsung ingat, sebelum naik panggung dia sudah diatur untuk pura-pura pingsan. Dia pun ragu apakah harus teruskan sandiwara ini. Tapi para juri di bawah panggung sudah mulai berbisik. Ada yang mengejek dia tidak bisa akting. Ada juga juri wanita yang bilang wanita licik itu dapat peran karena tidur dengan produser. Mendengar itu wanita tak ragu lagi, langsung mulai aktingnya. Sebuah penampilan penuh ledakan emosi, membuat para juri terus mengangguk setuju. Tapi saat itu juga, seorang wanita asing tiba-tiba berdiri.